Selamat malam teman-teman Kesamati. Kembali lagi ke Kesamati, rekaman resmi keluh kesah manusia. Oke, di sini bersama Kubar dan Erik. Gimana Rik hari ini kabar? Alhamdulillah baik. Ya, kita berdua tapi ada teman baru nih. Mungkin bisa diperkenalkan singkat nih dengan siapa kita berada ini selain aku dan Rick. Oke, guys, kenalkan kembali lagi dengan Mas Boy. Wes, kayaknya Boy ini nggak ada kerjaannya nih Rick ya. Join terus sama kita ini. Alhamdulillah. Nggak ada ya? Namanya juga pemain cadangan. Main pengganti dulu sementara. Oke. Ini kan lagi menarik ini Boy, ya kan? Kalau kita ngebahas apa ini Rick? Enak Rick? Bahas koordinasi dulu, kerja belakangan. Waduh, kayaknya sedikit dalam ini. Nah, karena kan kebetulan nih teman-teman ada ya kalau dibilang nih, oh iya aku dengar sudah ada surat nih ya. Udah ada nih Boy. Jadi tertunda lagi nih Boy ya ceritanya nih. Tuh, Untuk aktivitasmu ini ya, untuk penjabat nih ya. Jadi paslon nomor berapa nih Boy? Sebelum kita relate ke tema ini. Saya paslon nomor 2. Paslon nomor 2 ya. Iya. Asik. Kayaknya seru nih Rick kalau sekarang dipegang sama generasi muda ya. Kalau generasi muda setuju aja lah. Pasti lebih banyak aksi harusnya. Sebenarnya nih kita tunggu-tunggu aja ya kan. Tapi kalau menurut kamu nih Boy ya kan, sesuai malam ini kayaknya menarik nih temanya kan, koordinasi dulu, kerjanya belakangan nih. Betul. Kalau menurut kamu dalam suatu struktur yang atau struktur entah itu organisasi di tempatmu kah ya kan, atau di dalam RT kah? Nah, menurut kamu tuh gimana Boy? Apa sih koordinasi itu kalau bagimu Boy? Oke. Singkat padat Singkatnya aja aja. ya kan. Untuk dalam peranan khusus di RT ya, koordinator itu kan biasanya itu bekerja sama dengan ketua RT. Ketua RT itu menjadi penolong yang membantu mengelola berbagai urusan warga mulai dari administrasi, keamanan, kebersihan hingga kegiatan sosial. Mereka jadi ujung tombak lah kalau di lingkungan yang langsung berinteraksi dengan setiap keluarga di lingkungan, harusnya seperti itu. Berarti kegiatan berkumpul untuk membahas kapan kita akan berkumpul lagi, terus kegiatan yang lain tuh termasuk koordinasi menurut kamu ya? Iya, Nah kalau yang menurut kamu apakah pernah nggak sih kita tuh rapat buat nentuin jadwal rapat pekerjaan atau suatu itu penting nggak sih kalau menurut kamu? sebenarnya rapat di lingkungan kita jatuhnya pertemuan ya. Harusnya jadwal pertemuan antar warga itu penting untuk menginformasikan atau mengabarkan membuat suatu program yang kita akan inisiasi sebagai RT, dan warga menjadi penerima apakah setuju dengan program yang kita inisiasikan. Harusnya karena kena dirapatkan di lingkungan ya, gimana RT mau berjalan tanpa bantuan dari warga. Adanya program tanpa aksi buat apa? Tapi ya biasa kan kalau kita dengar itu kan kalimat andalannya itu pasti ya atau legendaris lah ya dari aparatur modi koordinasi ini kan, nanti kita sinkronkan dulu, nanti kita tunggu arahan, nanti kita pelajari, nanti kita butuh tim kecil. Terlalu banyak koordinasi itu kan udah bener juga Boy kalau menurut aku. Tapi apakah perlu atau enggak itu kan memang benar ya kan. Benar sih, sebenarnya perlu juga, tapi setidaknya kita harus ada satu langkah step up melakukan dulu lah. Memang sih pasti ada bagian-bagian seperti itu yang membuat koordinasi dulu nanti kejeda lagi, yang pada akhirnya aksinya itu nggak berjalan kalau udah dicoba. Ya itulah kan tergantung positifnya lagi. Iya, positifnya lagi. Contoh deh Boy, kalau dalam suatu lingkungan nih ya kan, ini kan kita ngomongnya Lingkungan. sipil biasa nih ya kan, Iya. udah ngerti. Kalau dalam suatu kalau kita kerja bakti kah atau apakah, menurut kamu penting gak sih kalau kita koordinasi Rick ya jauh-jauh hari?
Gimana? Kalau kita koordinasinya jauh-jauh hari itu penting nggak, misalnya kayak kerja bakti ya kan. Kita langsung ngomongin 17-an. Pokoknya segala sesuatu kegiatan pasti dijadwalkan lah ya. Atau diumumkan di grup WA gitu. Ya, kalau dari kamu nih Boy, itu gimana Kalau dari cara menyikapinya ya kan? cara menyikapinya dari aku ya betul, harusnya dari awal RT itu memiliki grup. Kalau sekarang kan digitalisasi, kalau sebelumnya kan ya belum ada digitalisasi, kita rumah ke rumah atau enggak Mulut ke mulut lah ya. yang mulut ke mulut atau enggak ketok yang listrik, tanda kode untuk kerja bakti kan. Nah sekarang digitalisasi, RT itu harus juga masuk ke digitalisasi. Jangan sampai RT itu cuma ngandalin kayak hal-hal yang sudah yang udah berlalu, kembali lagi ke masa lalu, nggak bisa maju ke masa depan lah. Berarti kembali lagi, digitalisasi yang sekarang ini sangat membantu sebenarnya kalau benar-benar dimanfaatin ya kan. Tuh. Tapi kembali lagi ya, tapi Kembali ada lagi. kah biasanya itu Boy, menurut kamu ya RT itu kayak dia cuek? Ya, Ada nggak, banyak nggak kalau di balik papan nih, kalau pandanganmu ya selama kamu menurut aku ngumpul nih ya. bareng sama RT-RT lain ya kan, ya kita nggak usah menyebut lah ya Iya. suatu RT-nya atau daerahnya ya kan. Menurut aku ya, RT sekarang itu semuanya sebenarnya maju. Karena kan sudah pegang mobile, Sorry, mobil tuh apa sih? Mobil Maksudnya mobil handphone. yang apa nih, sorry? sudah pada megang Oh. handphone kan. Jadi setiap RT yang ada di Balikpapan Up to date lah ya. sudah update lah. Tapi kembali lagi, RT-nya mau nggak mendigitalisasikan dirinya untuk warganya loh. Informasi itu penting dari atas ke bawah. Dari atas maksudnya itu dari kelurahan turun ke warga. Gitu. Oke, kalau kita kembali ya, dalam berkoordinasi dulu kah kerjanya nanti itu, kalau menurut kamu apakah sebuah tempat atau karang taruna kah ya kan? Apalagi di sistem-sistem sekarang ini kan kebanyakan kan menggampangkan tuh nah Boy, aku paling benci ya enggak sih? Iya, Ya betul kan? sih. Ya kan? Betul sih, Bar. Kalau kita Betul, ngurus-ngurus itu kan, Iya. koordinasi sudah nih, nanti dulu gini-gini. Itu aku jujur aja kan, mungkin ya teman-teman podcast kayak Semati juga benci tuh nah Boy kalau kita bahasanya begitu kan. Iya. Nah, kalau pandangan kamu sebenarnya kalau kita mau bicara realistis lah ya, kan kita tahu juga kan, mau itu RT lah atau apa itu kan pasti ada waktunya juga Rek ya yang terbuang. Betul. Kayak waktu istirahatnya keluarganya. Keganggu. Nah, kalau menurut kamu nih Boy, realistisnya seperti apa? Realistisnya sebenarnya tuh ya, sebelum jadi RT sebenarnya kamu harus siap. Harus siap dirimu tuh diganggu semua waktumu 24/7 tuh bukan tentang kamu lagi dan keluargamu. Apalagi belum menikah ya. Jadi kamu harus siap mengabdi untuk di lingkungan. Kamu harus sadar dulu hal itu. Kalau sudah kamu terima dengan keadaanmu, kamu sudah pengen mengabdi buat lingkungan, otomatis kamu sudah meluangkan waktumu dong ke keluarga lingkunganmu. Seperti itu, sadar dulu sama diri sendiri sih. Berarti inisial koordinasi dulu urusannya nanti itu ya tergantung malasnya lagi ya. Iya. Memang dia nggak mau ngurusin. Nah, Kalau ada pelicin. tuh Iya. paham gambar Iya sih. dunianya soalnya. Iya, memang kita benar juga sih. Cuman kan pandangan kita nih kan, aku sama Erik nih kan Awam. beda, Iya, awam. si awam. Ya kan? Kalau kamu ini kan sudah sedikit lah berkecimpung. Sudah terbuka lah. Ya pernah kayak meeting bareng ya kan. Apakah suatu aparatur itu khususnya dalam lingkungan RT RW itu apakah boleh mendengarkan gosip-gosip menurut kamu Cuy? Sebenarnya boleh, karena pentingnya gosip itu lah informasi kita, yang dimana RT nih misalnya nggak update tapi warganya update. Penting tuh gosip. Kalau kita nggak dengar gosip, kita sama juga, RT pun nggak update sama sekali. Sudah tahu kita nggak dapat informasi dari mana-mana, tapi lingkungan kita nggak ada juga informasi. Otomatis kan kayak lingkungan itu nggak update, nggak ada berita-berita yang lagi hot-hotnya dibahas kan, dan nyampe di RT atau di warga. Nah, kalau dari sumber informasi kan ini Boy, yang kita takutkan kan harusnya informasi sekarang tuh harus dicerna terlebih dahulu kan. Betul. Takutnya ada mungkin hoax kah, atau
yang kurang akurat lah. kurang akurat. Nah, itu gimana tuh kalau kamu nyikapinya itu sebelum nyampe ke nyikapinya- warga itu? Ya, ke warga lah ya, maksudnya itu gimana Boy? Apakah Cari tahu dulu cari kah tahu dulu ininya? kan kita nggak tahu nih. iya, Ya pokoknya ada yang darurat atau nggak darurat lah. ya. Ya. Kalau aku sih menyikapinya, misalnya berita RT itu belum valid 100% ya, di warga pun sudah dapat nih berita, tapi kita belum tahu validnya 100% apa enggak. Otomatis kalau saya sendiri menyikapi, ya saya cari tahu dulu, bertanya dengan RT-RT sebelah. Gitu, kalau memang informasi dari warga kita itu valid, oh RT sebelah juga dapat kabarnya sama, otomatis itu valid. Kalau misalnya nggak valid, masih gantung, ya jangan sampai menyebarkan terlalu jauh berita itu. Jangan sampai terlalu jauh aja. Jadi harus ya ada inilah acuannya lah ya Iya, dari RT harus sebelah ada kah? juga. Jangan sampai berita itu Ditelan cuman- mentah-mentah gitu ya. ya ditelan mentah-mentah, sama kita percaya sama warga kita betul percaya, tapi jangan 100% lah, karena Iya, iya. setengah persennya sisanya yang kita kepercayaan, kita cari lagi informasi buat menyatukan kepercayaan itu jadi 100% untuk memvalidkan. Itulah pentingnya koordinasi juga tuh ya. Salah satu. Iya, kerjanya nanti Yes, ya. Tapi penting ya, koordinasi memang penting. penting Jadi sebenarnya, sebagai komunikasi koordinator itu kita. atau koordinasi di lingkungannya, agar warga itu juga merasa ini di lingkungan kita ini hidup, ada Iya. program, ada kegiatan. Selama ini kan di lingkungan kita nih ya jujur-jujuran aja, Sunyi. kayak kampung mati dibilangnya lah. Sedangkan kampungnya orang itu sudah pada maju loh. Iya. Hidup, bukan maju juga ya, hidup lah setidaknya hidup. Berjalan. Jalan lah ya. Berjalan, Program strukturnya berjalan. jelas, perangkatnya jelas. Jadi informasi yang kita inginkan tuh ada semua. Ya. Contohnya ya kayak gotong royong, Ya, dilaksanakan kerja mungkin bakti. sebulan berapa kali. Ya, kerja bakti gitu. Santai, Ya, jalan santai. terus kayak posyandu untuk Ah, anak, stunting, Posyandu. dan lain-lain. Nah, di tempat kita ini sekarang di mana ya posyandunya? Posyandunya ada kadernya di rumah kader Oh, kita. makanya. Bagi yang punya anak ya tinggal ke rumah kader kita. Karena kan kita tidak punya posyandu, Nggak punya tempat lah ya. tak punya tempat lah. Mau nggak mau jadi di rumah kader tersebut. Sebelumnya kan di tempatnya lingkungan kita ada dipakai. Iya, ada. Tapi karena tidak berjalan dengan mulus, akhirnya kader kita itu di rumahnya sendiri aja, daripada bingung lagi cari tempat. Harusnya kan nggak boleh, harus ada memang tempat Karena posyandu sendiri. Fasilitasnya juga kan. Fasilitasnya Takutnya kurang memadai. Kalau standarnya nggak boleh ya. nggak bisa. Emang ada apa sih kalau dibilang Khusus, Khususnya, iya, ada tempat itu posyandu. didata nggak sih sama kayak pendatang, maksudnya dicek atau diinspek lah bahasanya. Diinspek, cuman kan ya mohon maaf aja ini untuk di Rapak itu pasti ada yang seperti itu. Apa ibaratnya ya? Simpel aja lah ya kan. Simpelnya memuluskan lah. Harusnya kan misalnya di tempat kita nggak ada posyandu, jadi ada. Oh, ya mau nggak mau diada-adakan. Iya. Kurangi fasilitas aja sih di lingkungan kita ini. Tempat sih betul. Ya terkadang sih memang susahnya dalam aparatur negara ini. Kalau menurut kamu nih Boy, apakah sudah enak yang zaman sekarang atau enakan zaman yang sebelumnya? Justru sebenarnya ya, kalau menurut aku Jujur ya. jujurnya enakan dari zaman dulu sebenarnya sih. Dari yang upahnya masih tidak seberapa, harusnya dari situ sudah ngebangun semua struktur. Jadi jelas, semakin berganti RT, sudah jelas ada pegangannya. Mengikuti zaman kan, perubahan. Sebenarnya dari awal, kalau kita mau berubah dari sekarang itu, ibaratnya agak terlambat dari RT-RT sebelumnya, RT-RT lain. Dari jauh banget perbandingannya. Kalau dari dulu kan misalnya nih, kayak tempat harusnya kan ada tanah warga apa yang menghibahkan itu bisa dijadikan posyandu. Dari dulu Simpelnya. iya, sebelum rumah lingkungan kita padat kan. Sebenarnya itu seharusnya dari dulu sih, kalau menurut aku ya, lebih enak. Kalau sekarang kan justru kayak ibaratnya RT yang bakal menjabat itu bakal ke lingkungan, kerepotan. Apalagi yang muda-muda
yang dianggapnya sebelah mata, yang nggak bisa apa-apa. Tambahnya lagi pressure. Adanya Pasti pressure, bahasanya challenge lah Rick ya, kalau kita bilang ya. adanya tekanan. Pressure-nya. Tekanan dari warga. Oh, dari dulu sudah dibangun pelan-pelan kan, perlahan tempat pertemuan, posyandu. Jadi RT-RT yang akan melanjutkan itu enak sebenarnya. Tinggal menjalankan lagi. Iya, program tinggal melanjutkan barunya. kan. Oh, sekarang kan anggapnya kita mulai dari nol. Iya. Nge-build Gitu, lagi dari nge-challenge sih. awal. Nge-challenge RT baru. Kembali lagi kan, challenge itu lagi susah aja. Iya, Ya, ini percobaan. bener cobaan, harus berani ngambil resiko lah RT baru, itu poin utama. Berarti RT itu maksudnya seorang aparatur lah. Iya. Katakannya kan. Dia harus menerima konsekuensinya apapun yang terjadi ya. Iya, dia harus siap juga kapanpun diturunkan warga ya. Ibaratnya mau nggak mau dia menomor dua kan keluarga boy. Betul. Tapi itu real ya, maksudnya ini omongan dari kamu ya, maksudnya Iya, yang kamu selama ini ngetahuin ya Iya, kan. betul. Kalau kayak aku sama Erik ini kan jujur kita masih bingung juga Rick ya. Masih awam kan, karena kalau awamnya terlalu awam sih informasinya. enggak juga, cuman pas pandangan Rick sama Bar ini kan, pandangannya RT tuh kayak kelihatan gampang kan. Jadi Iya. RT tuh gampang aja, Ya mudah, maksudnya karena kita ngelihatnya dengan mata kita kan, tapi di belakang Ah. kita nggak tahu ah, harus memiliki apa, harus ada apa, warga misalnya butuh apa, kita harus semua prepare dari jauh-jauh sebelum warga itu datang berketuk ke rumah kita. Gitu. berarti Men- berarti ya apa yang kita koordinasikan ini belum tentu realistisnya terjadi juga, betul. tapi tetap ada namanya arahan lagi. Arahan ya. lagi. Terus lagi ya. Setidaknya yang penting kita sudah ada plan-plannya, walaupun misalnya nanti Gagal lah ya. gagal, setidaknya kan kegagalan itu perlahan nanti bakal tertutup di tahun berikutnya gitu loh. Memang tahun ini gagal, tahun berikutnya berhasil. Nah, berarti nge-challenge diri kita kan gimana tahun berikutnya bisa berhasil, agar warga ini melihat apa yang sudah kamu koordinatorkan itu, apa yang kamu sudah paparkan, kamu programkan itu di tahun pertama udah berhasil, tapi tahun kedua ketiga berhasil, berarti dari kegagalan itu keberhasilan lingkungan kita itu berjalan seharusnya. Untuk koordinasi terhadap ini ya, untuk ke warga gitu. Misalnya mau ada kegiatan kerja bakti gitu, Boy. Itu gimana kamu untuk memulainya itu? Memulainya ya itu lagi, kalau misalnya saya yang terpilih, memulai kita membuat grup warga, media pertama informasi di digital ya kan. Yang kedua sama media offline, mulut ke mulut, dibantu dengan keamanan. Pasti kan RT baru ngebangun lagi dong keamanan di lingkungan. Nggak mungkin, karena keamanan itu yang ngebantu RT berjalannya di lingkungan itu keamanan. Jadi takutnya ya ketika koordinasi di WA, oke baik, OTW besok pagi nggak ada, molor. Nah itu dia yang kutakutkan. Nah itu, OTW sekarang beda ya. oh itu, makanya Itu dulu kan yang memang gotong royong ada, tapi ya pukul pentungan tiang listrik, wah bangun dah kita. Iya, udah bangun dah kita. Nah, itu Yang sekarang ini yang kutakut. Nah, sekarang ini. iya, itu juga aku takutkan sebenarnya. Di WA itu pada oke Pak, oke, nanti pagi kita datang Mending bangun, oke, bangun. ini kasih reaction jempol doang. Iya. Belum tahu ini mau bangun apa enggak ini. Nah, di pagi. Anjing, aku juga aku banget loh, Rick. Nah, itu pentingnya RT sama pihak perangkat keamanan yang berjalan pagi-paginya. Kita berketok untuk memberikan informasi kedua setelah dari grup ya. Kembali ke old school ya. Iya Style lah. lama ya, kita pukulin tiang listrik sampai bangun memang lu. Atau nggak berketok pintu-pintu kerja bakti. Nah, itu. Nah, oke. karena kan ibaratnya RT baru ini mau pakai media digital, nah mempan ya kembali lagi ke orde ke old lama, lagi, ke old dua-duanya nggak bisa, ke old school. ke dua-duanya nggak bisa, memang warganya pol batu. Gitu. Mungkin ya iyalah. Ya itulah. Iya. Koordinasi dulu kerja belakangan. Nah, Belakangan gitu. Ya. kalau misalnya memang benar-benar warga nggak bangun atau apa, ya udah yang ada aja yang Ya. kerja bakti, karena kita bisa memaksakan orang. Iya Tapi sih. boleh kan begitu. Boleh, tetap boleh.
Cuman yang kesadaran diri aja. Iya, kesadaran diri aja lingkungan. Karena dilihat kan, oh RT-nya sudah turun ini sama perangkat-perangkatnya, strukturnya RT-nya. Tapi warganya kok nggak ada empati, nggak ada, ya udah. Kalau warga nggak sadar, lingkungan dibersihkan, ya yang penting RT-nya sudah sadar dengan lingkungannya. Ini menarik nih, Boy. Kesadaran. Sorry, aku potong sedikit ya. Oke, Bar. Sambil minum, Boy. Ini kan menarik, Boy. Kamu bilang ada keamanan yang ngebantu. Berarti keamanan tuh apakah Linmas itu juga kah? Iya, Atau sekarang Satpam? bener Linmas. Berarti Linmas itu bisa dihidupkan lagi ya? Bisa. Kadang kita lihat kan, Rick, Linmas tuh kalau ada pemilihan aja, Rick. Ya enggak sih? Linmas, aduh kurang tahu kalau ini sih, nggak update aku yang ini. Soalnya Linmas itu bukan hanya untuk pas pemilu. Sebenarnya keamanan itu di struktur itu wajib ada. Wajib ada ya. Wajib. Soalnya Standarnya, itu, Boy, berapa iya, orang? strukturnya memang ada garisnya memang. Berapa orang? Satu. Oh, satu aja. Satu. Yang kita memang benar-benar kan dari RT sebelumnya kan sudah ada Linmas nih, keamanan lah. Udah sedang Linmas keamanannya di lingkungan kita. Orangnya itu udah pernah ganti sampai sekarang. Dari zamannya almarhum sampai kakakku sampai sekarang pun nggak pernah ganti orangnya. Jadi orang itu warga itu sudah pada kenal lah dengan keamanan kita harusnya. Tapi berarti kalau misalkan ada keributan warga, aturannya dia juga harus sigap ya, Harusnya. bareng sama RT. Iya, karena dia sudah di. Tapi ini lagi sih, kita tarik lagi ke belakang ya, Bar. Kita tarik lagi karena RT itu cuman bilang kamu di keamanan ya, si keamanan. Nah, tapi RT ini nggak berbaur sama keamanannya ini, nggak ngegandeng, nggak saling koordinator ini, bahwa nanti gini ya. Sudah menjabatnya RT berjalan, keamanan ini kayak agak dilupakan. Dia cuma hanya dijadikan ada di struktur doang, bahwa dia nggak ngerti keamanan yang dia jalani turun ya. Kalau ada kegiatan ini bareng-bareng kita turun ya. Seharusnya saling koordinasi, komunikasi keamanan sama RT. Berarti seharusnya koordinasinya itu emang dari awal tuh emang ada betul ya kan? Iya. Tapi kalau menurut aku, kalau pandangan aku ini ya, apakah dia digaji juga, Boy? Sebenarnya nggak digaji. Jadi dari kemurahan hati RT-nya lagi. Oh, ngasih dan Iya. gaji itu ya. Iya. Karena ya kalau RT-nya masih pelit atau ibaratnya seke atau ure atau apapun bahasanya itu ya. Iya. Bako itu. Bako juga. Nah, berarti RT ini cuma memanfaatkan jasanya doang kan. Sekarang kan jasa itu pasti butuh ada imbalannya dong. Ibaratnya kita pakai jasa orang ini, kalau dikasih imbalan kan mana mau. Nah, itulah yang maksudnya itu maksudku Iya. Boy, ya kan. Apakah ketika kamu dalam strukturan dari aparatur ini, dari pihak pimpinanmu, mau itu Pak Lurah, camat atau gubernur atau bupati kasarnya kan, itu ada gajinya gitu loh kan, sebenarnya begitu kan. Jadi bener enak, tapi kembali lagi sih Erik ya, itu kan tergantung lagi ya pimpinannya atau kepalanya gimana. Iya, itulah makanya kan struktur atau kader pun tadi digaji. Yang digaji cuma sekarang kan RT. Jadi kayak sekretaris bendahara itu kan pembantu RT. Jadi kembali lagi ke RT-nya toh. Namanya pembantu kan, ngebantu RT di lingkungan. Kamu butuh kan sekretaris bendahara. Tapi enggak kamu ibaratnya ya, enggak kamu berbagi lah. Kamu ibaratnya makan sendiri. Memang dia mau jalan itu kamu suruh. Kalau memang kamu bisa ngerangkul, otomatis apa yang kamu butuhkan cepat dong. Gesit sesuai deadline. Kalau misalkan kita menarik iuran ibaratnya kan, aku pernah dengar kan kayak di tempat RT kakak aku tuh ada iuran tuh standarnya suatu iuran RT atau aparatur itu berapa bulan, per minggu kah, per bulan? Per bulan. 1 bulan atau Iya. 2 bulan? 1 bulan. Kembali lagi iurannya nanti kalau misalnya terpilih kan dirapatkan lagi berapa sanggupnya per bulan di lingkungan Dikoordinasikan kita. lagi kan ke warga. Berarti dia dikoordinasikan lagi ya. Iya, koordinasikan lagi kemampuan warga bagi yang mau aja iuran karena kan kita paksa. Iya, Tapi iya. kembali lagi kita garis bawain ya, yang kita ibaratnya yang mau aja itu berarti misalnya contoh kayak Cipayah, nggak semuanya kan warga mampu misalnya mau ikut. betul. Yang ada di situ dalam situ aja yang dapat kita bantu. Iya sih.
karena kita nggak bisa memaksakan toh. Tapi ibaratnya misalnya warga yang nggak ikut iuran kifayah kan, kembali lagi ke murah hati RT dan perangkatnya lagi, mau nggak ngebantu. Nggak sesuai sih, misalnya iurannya kita tuh kifayahnya 1 juta, contohnya 1 juta, tapi kita mau ngebantu ngasih 300-500 buat meringankan, nggak masalah. Ya, Kita ya. omongkan lagi, obrolkan lagi. Betul. Kan kita pasti memiliki rasa empati lah, sosial. Nggak mungkin kita biarin aja kan, Iya sih boy. karena masih lingkungan kita. Seperti itu sih. Berarti kembali lagi ke kantong masing-masing ya. Bener. Oke teman-teman, mungkin itu jadi pelajaran lah ya kan, dan pengetahuan edukasi sedikit lah ya dari kita, sahabat Kesamati. Oke Rik, mungkin itu aja lah Rik. Sudah terpuaskan juga sih dari keluh kesahku ini. Jadi kita closing nih ya. Ya gitu lah. Sudah jalan 30 menitan, hampir 30 menitan. Jadi teman-teman semua, koordinasi itu penting, tapi kalau semua dikoordinasikan ya kapan kerjanya gitu. Jadi jangan sampai kerja kita cuman berpindah dari lapangan ke notulen. Jadi ingat, kerja itu nyata, rapat itu wacana. Dan kalau bingung mau ngapain, koordinasikan dulu, oke? Kalau hari ini panjang, terima kasih sudah bertahan. Semoga yang berat nggak kamu pikul sendirian. Ini kisah mati, rekaman resmi, keluh kesah manusia. Bye bye. Thank you.